Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Maulana Hafid, nomor absen 3. Di sini saya akan menjadi moderator dari kelompok 5 untuk 6. Dipersilakan Bapak. Perkenalkan, nama saya Rafa Kurniawan, absen 29. Dan saya Muhammad Rafi Maulana, absen 25. Di sini kami akan mempresentasikan sebuah proyek yang sudah kami selesaikan di semester genap kemarin, yaitu notebook. Masuk ke daftar isi, di sini kami akan membawakan 4 bab, yaitu latar belakang, desain notebook, proses dokumentasi. Di latar belakangnya yaitu proyek pada semester genap ini yaitu membuat notebook. Pada saat ini kami sudah di final progress pada pembuatan notebook, yaitu proses sablon, jilid, dan membuat cover depan. Untuk desain notebooknya kurang lebih kayak begini. Isi dan kalender. Di kalender kami membuat perubahan yang dulunya 1 halaman itu 1 bulan menjadi 1 halaman 6 bulan. Kemudian masuk ke proses pembuatan. Alatnya yaitu yang pertama screen sablon yang sudah siap pakai dan memiliki desainnya. Kemudian ragel, jarum jahit, cutter, dan palu. Kemudian untuk bahannya ada tinta sablon, benang jahit, lem box putih, kertas karton tebal, kertas craft liner tebal, kertas craft liner coklat, kertas liner, pita sebagai pembatas buku, dan juga sudut logam emas. Di proses pembuatan notebooknya, nomor 1, pasang screen pada meja sablon dan lakukan penyesuaian antara kertas desain dan pada screen, istilahnya kayak disetting. Kemudian berikan tinta pada screen dan ratakan menggunakan ragel. Lakukan pada kedua sisi kertas hingga mendapatkan 25 halaman bolak-balik atas bawah. Kemudian dilipat menjadi 2 dan dipotong. Setelah dipotong itu di press menggunakan 2 penggaris sama lakukan proses jilid dengan cara menjahit buku dengan jarum dan benang jahit. Selanjutnya yaitu mempres buku menggunakan 2 penggaris atas bawah dan jilid kertas atas sama bawah juga. Yo pinggir. Ya. Habis itu pinggirannya dilem terus di hair dryer. Kemudian setelah selesai di hair dryer, kami memotong bukunya menggunakan alat potong agar terlihat lebih rapi. Kemudian kami membuat hardcover menggunakan kertas karton tebal dengan Selanjutnya membuat cover dalam. Selanjutnya membuat cover dalam menggunakan kertas craft liner warna coklat dan ditempelkan pada ujung halaman pertama dan terakhir menggunakan lem pop dan dikeringkan dengan hair dryer. Habis itu dipotong bukunya, itu pinggirannya dipotong sama mesin hijau. Ya, mesin hijau Pak. Mesin hijau. Ya, mesin hijau. GS 4. GS. Kemudian kami membuat hardcover menggunakan kertas karton yang dimana ukurannya dilebihkan 3 mm setiap sisinya. Kemudian kami lem kertas karton ke kertas liner terlebih dahulu, kemudian dikeringkan menggunakan hair dryer. Setelah kering, kami lem kembali di kertas liner warna hitam, kemudian dikeringkan menggunakan hair dryer. Untuk dikeringkannya ini kalau lama-lama, kalau lama-lama nanti bukunya melengkung. Nah, yang terakhir Kemudian kami lem sisi depan cover dalam buku ke hardcover menggunakan lem box. Kemudian kami beri tinta terlebih dahulu untuk penanda bukunya. Kemudian lanjut lem bagian belakang cover dalam buku ke hardcover.
Kemudian kami keringkan terlebih dahulu menggunakan air dryer. Setelah itu kami pasang sudut logam emas kepada cover menggunakan palu. Ini ada dokumentasi nih. Apakah ada pertanyaan dari para Kenapa covernya belum selesai? Ini tadi lihat hasilnya isinya sudah lumayan, maksudnya penggunaan size fontnya itu juga sudah sesuai ya. Terus tebal garisnya juga sudah sesuai, meskipun nyetaknya masih berantakan ya, artinya tidak konsisten antara awal sampai akhir gitu ya. Masih ada yang kelihatan, ada yang hilang, masih belum konsisten. Tapi secara ini isinya sudah lumayan sih. Terus ada tambahan satu beda dari sebelumnya, ditambahkan dengan kalender, artinya sudah ada kreativitas lebih dibandingkan yang lain. PowerPoint-nya juga berbeda, makanya kami tadi nggak stop ya, meskipun masih ada catatan ya bahwa tulisannya terlalu kecil, warna fontnya juga tidak kelihatan gitu ya. Itu masih ada catatan, tapi berbeda dengan yang lain. Bahkan ada video proses kalian kerja juga. Masih nggak mari ya, sampai ngelim tok lu. Ya, yang menjadi pertanyaan, kenapa covernya kok belum selesai? Eman dong. Presentasinya juga enak kita dengar, suaranya kenceng, tiktokannya berdua juga enak, lumayan lah timbangannya sing mau gitu loh. Mek saya kok covernya belum selesai, kenapa? Ya seperti kelompok-kelompok sebelumnya sudah dicoba melainkan gagal. Gitu. Tadi desain covernya juga lumayan loh itu kalau misalkan diaplikasikan ke cover ya. Sudah dicoba tapi gagal. Sampun Pak, saya itu aja. Saya menambahkan Bu Eka. Tadi kalau uji cobanya gagal, terus langkah yang harus Anda lakukan ketika gagal itu apa? Yang sudah Anda lakukan selama proses pembuatan produk itu? Notebook. Apa saja langkah-langkah yang sudah kamu lakukan? Mengulang lagi. Mengulang lagi sampai berapa kali mulangnya? Kalau yang dulu itu lumayan agak ya lumayan lama, hampir 1 minggu ngafur aja. Kalau yang kertas ini ya banyak yang gagal ini, yang kertas hampir segini nggak salah tumpukan kertasnya itu yang gagal. Yang gagal. Ya agak tebal. Banyak gagalnya daripada hasilnya. Iya. Terus konsultasi juga sudah. Sudah. Konsultasi ini kok gagal terus gimana Pak? Itu kamu lakukan juga. Berapa kali konsultasinya? Hampir setiap hari gagal. Setiap kali gagal. Terus setiap kali gagal konsultasi lagi. Tapi tetap gagal lagi. Gimana? Jadi namanya proses itu kan ada usaha ya. Usaha dari kelompok masing-masing biar hasilnya itu maksimal. Nah, saya ingin Anda tunjukkan hasilnya itu sampai titik darah penghabisan. Mau ujian itu saya sampai seperti ini loh Bu, itu tetap gagal kayak gitu. Itu kan beda kan dengan yang tidak ada usaha sama sekali gitu. Saya ingin Anda tunjukkan usahanya itu sampai di mana sih, seperti itu. Kalau usaha itu yang pada saat bolak-balik kertasnya Bu, nyeting kertasnya itu agak rumit sedikit. Soalnya banyak kertas yang banyak bagus, saya sabun lagi, terus kan harus nyeting lagi. Settingannya nggak pas, akhirnya black water jadi nggak bisa dipakai. Itu tergantung kertasnya atau tergantung orangnya ya? Orangnya Itu untuk kertasnya, berarti kertasnya kan sama ya kan? Belinya juga sama dengan yang lain. Nah,
Berarti yang error orangnya. Kenapa kok error? Kurang teliti bukan pas nyeting kertasnya. Berarti balik lagi tadi yang sudah disampaikan, memang produknya nggak banyak sih ya, sedikit. Tapi kalau nggak hati-hati itu benar-benar ini ya sangat efeknya itu loh ya, bisa merubah semua produk seperti itu. Ya itu saja, tapi belum ditunjukkan saya itu sampai seperti ini, nggak apa-apa curhat toh. Karena di sini bukan hal yang menjadi apa ya terus selesai, enggak. Karena PJBL itu ketika kamu menyampaikan kesulitan-kesulitan, nah di situ ada nanti kemudahan, karena ada solusi dari Bapak Ibu guru yang sudah berpengalaman seperti itu. Kalau saya memang nggak tahu caranya buat nyablon dan sebagainya, tapi minimal wah kok tolong sekali ya untuk memperbaiki produknya. Nah itu ada poin tersendiri daripada yang turun ya, gak lapo-lapo. Nah itu cerminan. Makanya yang hasilnya bagus itu pasti ada usaha lebih kencang daripada yang produknya itu ya pokoknya malah seperti itu. Itu aja dari Bu Dewi. Saya ingin setelah ini ada perubahan ya TGE ya. Semoga di kelas 2 nanti ketemu lagi dengan Bu Dewi ya. Oh, agak untuk perubahannya. Makasih. Mungkin yang lain. Jadi ya, saya tambahkan dikit aja. Ini memang kelihatannya sepele tapi fatal ya. Ada tadi kertas yang diberikan seberapa? Kertas yang diberikan seberapa? Diberikan untuk nyablon itu seberapa? 1 rim. Jadinya berapa? Jadinya nggak ada tuh Pak, buat semua kelompok 1 rim. 1 rim. Kelas 1. Gak nentu Pak kalau kertas itu makanya. Nah, maksudnya gini loh ya. Anda senjata 100, jadinya berapa? 25. Berarti kerusakannya berapa? 75. Lah kamu jatahnya berapa? Langsung ngambil gitu Pak, ada jatah. Ada jatah. Iya. Ya, ada jatah. Itu yang saya soroti pertama kali di sana di lab. Kamu ibaratnya kerja lek kopros, hasilnya jadi kopros. Sampai tembok itu kon sablon. Iya. Jadi tinta nempel nang tembok apa? Bener nggak? Nggak pernah. Coba klasikan orang sing rejeki. Sampai tekel-tekel biru kabeh. Nah, gagalnya karena apa? Kerjanya kamu ini nggak bersih. Coba bersih, nanti bisa kurangi kerusakan itu. Wah, wis apik kayak gini nempel ono tintai. Iya. Ono tintai pindah ono tintai maneh. Ini kelemahan dari sini rata-rata kerjanya kurang bersih. Kemudian kalau selesai praktek, yori jikono, balekno barangi. Masa saya panggil, pinjam rakelnya, rakel kok mulai. Marono saya tanya, mana rakelnya? Ini Pak belum dicuci, Berarti balik nang jedek gak cewek iki rakelnya ya. Oh sok, cewek kita kok mulai. Marono mau apa nyablon cek rezeki intai mana ini loh salahnya di sini loh. Kamu pernah membalikan barang, pernah pulang nyapu dulu sampai kain-kainnya udah diukurin mesin di lab ini offset. Ini loh, salahnya di sini sebenarnya. Kalau itu bisa kamu kurangi, maka kerusakannya bisa ditekan. Betul nggak, Bang? Mau nggak diuri ricikan oleh? Masa aku mari gawe,
Nanti saya masuk lagi, cik leren, recik mana? Yang belakang diperhatikan, ini kan untuk semua. Belakang janji, jangan ngomong ember. Nah, paham ya? Kalau pengen buktikan lihat aja yang buat uji coba kemarin udah kembalikan atau belum? Uji coba untuk buat sampel. Apa harus dirapikan ruangannya? Harus tanggung jawab, apa podo mulai dewi. Karo ada jero ono gurune iki. Paham ya? Nah, baca. Kemudian proses Jadi jangan langsung siap, CEO. Dari beberapa kesimpulan itu, ditanya lagi, mungkin ada bapak ibu yang masih mau masuk masukan. Jadi masukannya Bu Dewi, Bu Eka, dan guru-guru mapel umum itu saya menarik kesimpulan. Ini bukan untuk kelompok ini saja, tapi yang lain coba kamu perhatikan. Ayo, yang belakang masih ngomong, diem Jepang. Ya, jadi ini termasuk kelompok paling bagus loh ini. Selama tadi mungkinnya mulai pertama sampai sekarang itu paling itu. Jangan sampai yang belakangnya itu kurang dari ini minimal enggak. Ya, karena sudah banyak perbaikan, sudah ada masukan dari bapak ibu guru. Nah itu kamu harus dengarkan. Terus kalau sudah mendengarkan dipraktekkan. Satu yang perlu kamu tingkatkan public speaking. Contohnya seperti ini, cara membuka itu bagaimana? Belajar. Tadi Bu Dewi sudah ngasih dari guru bahasa Indonesia. Mungkin nggak perlu ini suatu kepastian. Ya paling tidak kalau itu belum, ini bahasanya estimasinya sekian Bu. Memang suatu produk kalau seperti ini itu apakah kami sudah diajari mengenai hitung-hitungan kalkulasi apa belum? Kelas 10 ini sudah apa Bu? Belum ya? Kalau kelas 10 belum ya? Kalau kalkulasi masih di kelas 2. Kelas 2. Nah, paling tidak di situ kamu ada manajemen atau rencana kerja. Saya mau membuat buku ini dalam waktu sekian. Kegagalannya itu lebih kecil kalau kamu tata. Yang bekerja itu ini. Nanti kalau salah, saya tindakannya seperti ini. Terus kalau belajar itu sumber utama itu memang guru yang bertanggung jawab hal tersebut. Namun tidak menutup kemungkinan kalian juga belajar dari kelas-kelas lain. Kelas ini kok tanya ke teman-teman. Di YouTube juga banyak informasi. Literasinya harus ditingkatkan. Tanya guru yang lain juga nggak apa-apa. Saya kira banyak Bu Eka, tanya Pahala juga nggak apa-apa. Ini langkah-langkah untuk meningkatkan supaya kamu itu nggak diem dulu, ya. Terus opera itu ya ono kegiatan, ya ono peningkatan sekarang sekali 2 kali tapi tidak selanjutnya. Nah ini kan kalian itu habis ini praktik. Nah ini mohon diperhatikan. Terus di sini saya juga pernah pesan ke kalian, suatu pekerjaan it will be interesting, akan menarik. Kalau katanya Pak Adio itu belum aku mek warna-warna ini Enggak nyampe pesannya. Iftira. Ya bila ada di situ tuh styling cover. Jadi apa ya? Hurufnya itu juga imbang, gampang dibaca, dapat dimengerti oleh audien atau yang pemesannya itu. Nggak usah bikin huruf yang normal tapi enggak, misalnya nggak nyampe. Mungkin ada warna. Kalau tadi memang ini ada satu warna dulu ya, yang ini. Apakah 2 warna bisa dikasih merah? Kenapa merah? Oh enggak. Memang harus satu warna ya. Ya mungkin nanti bisa ini jadi itu pekerjaan nanti bisa kamu tingkatkan. Dan kamu membuat PPT ini apa sudah menggunakan AI ya? Ya itu yang manual. Oh ya. Nah ini enak itu like manual itu sesuai dengan langkah-langkahmu, nggak usah untuk setengah. Kan di sini kita sudah, saya kira kamu lebih pintar ya Pak Cian ini. Cuma kamu sudah praktekkan apa belum? Yang untuk ini kan apa BPD-nya tadi itu
kata-kata juga bagus-bagus ya. Bisa kamu gunakan dan jangan sampai sama. Jadi penilaian Bapak Ibu, oh dua saya mulai tadi itu, nah coba nanti lalu jadi ya. Yang lain juga begitu. Terus untuk menghasilkan proses yang lebih baik, kegagalan memang harus dikurangi dengan cara yang seperti saya sebutkan tadi, literasi, dan yang terakhir di sini adalah keselamatan kerja. Nah, termasuk pembersihan. Mulai wis mari ku alat-alatnya dibersihno, ditempatno, ini kata kamu nanti juga ikut orang, nanti kamu tidak kaget, sudah biasa. Terus mari yuk dibersihno ruangan ini, alatnya